أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jadi pembahasan kita minggu di bulan kemarin itu pembahasan tentang aqidah Islam. Ibu, aqidah Islam diambilkan pertama dari kitab Jawahirul Kalamiyah, kitab dasar pemahaman tauhid. Selanjutnya kita ambil dengan Kifayatul Awam. Selanjutnya kita sudah masuk kemarin pada pembahasan sifat Allah yang pertama, yaitu tentang adanya Allah. Adanya Allah tidak sama jua dua waktu, ya Bu? Tidak sama jua dua waktu. Dan minggu kemarin kita sudah berikan sebuah gambaran bahwa kita tidak bisa menunjuk di mana keberadaan Allah, tapi bisa kita merasakannya. Kita tidak bisa menunjukkan di mana keberadaan gula di dalam air, tapi awak bisa merasakan air koyo pakai gula. Ya betul Bu? Nah itu pembahasannya pertama. Kini kok kita lanjutkan ke lembaran paling belakang. Yang belakang halaman kedua. Masuk kita pada sifat Allah yang kedua, qidam. Qidam itu bahasa Arab, bahasa awaknya adalah terdahulu. Kaifal i'tiqadu bil qidam lillahi ta'ala. Bagaimana cara meyakini bahwa Allah itu terdahulu? Maka dijawab di bawah, huwa an na'taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala qadim. Awak meyakini, hendaklah kita meyakini bahwa Allah Ta'ala dahulu adanya. Yakni Allah itu ada sebelum adanya sesuatu yang lain. Dan bahwasanya Allah itu tidak terikat dengan waktu dan keberadaannya tanpa awal. Tapi adanya Allah itu tidak ada awalnya. Di bawahnya ada ayat surat Al-Hadid ayat 3. Surat Al-Hadid ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Kalau ingin kita lihat terjemahannya di bawah, ada terjemahannya. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Kita rinci sedikit. Allah itu yang awal. Ba'a menurut awak memahami ayat itu. Allah yang pertama, Allah yang terakhir. Maksudnya Allah itu yang awal, Allah itu yang akhir. Yang dimaksud dengannya, yang awal adalah yang telah ada sebelum segala sesuatu ada. Nah, jadi maksud Allah itu awal,
adonya Allah sebelum segala sesuatu ado. Coba cari lihat di situ. Situ ada. Memang agak ketek. Maksudnya Allah yang akhir adalah yang tetap ada setelah segala sesuatu musnah. Itu maksudnya yang akhir tu. Jangan terbayang lo dawak biko Allah tu yang akhir tu lah hancur sadonyo, Allah yang terakhir. Bukan itu maksudnya. Tapi yang dimaksud dengan Allah tu yang akhir, setelah hancur dan musnahnya alam semesta, Allah tetap ada. Itu maksudnya yang akhir itu. Bukan terakhir hancurnya, enggak. Tapi Allah tu tetap ada. Jadi lah mati bana awak besok bu. Awak lah mati. Hari lah kiamat. Dunia lah hancur. Maka Allah tetap ada. Antara zahir dan batin tu berlawanan enggak bu? Nan nampak jangan ndak nampak. Allah nan nampak, Allah lo nan ndak nampak. Ya bu? Maka dilihat di dalam. Supaya jangan bingung kita memahami ayat, maka perlu melihat bukan terjemahannya, tapi tafsirannya. Kalau tafsirannya dijelaskan Allah tu yang zahir, artinya yang nyata adanya. Karena banyak buktinya. Dikatakan Allah tu yang zahir karena nyatu adanya Allah tu. Banyak tonya adanya Allah, apakah Allah kau nampak? Enggak. Tapi buktinya lah banyak ciptaannya. Tanuri Allah tu. Berarti nyatu. Jadi Bapak dan Ibu, maksudnya zahir itu jangan terbayang mereka dia. Allah tu yang zahir tu apa maksudnya nek? Apakah Allah tu nampak nek? Bukan itu maksudnya. Bukan Allah tu nampak, tapi adanya Allah tu terbukti adanya. Buktinya, kau cari lihat. Lah banyak ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lah banyak nan ado nan tak mungkin menurut awak. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi itu yang dimaksud dengan yang zahir. Allah tu yang zahir. Kalau Allah yang batin, yang dimaksud dengan Allah yang batin adalah yang tak dapat digambarkan zatnya. Itu yang dikatakan dulu. Jangan dibayang-bayangkan bantu Allah. Ketika salat Allahu Akbar, bayang ya Allah ku berada di muka. Itu yang tak boleh. Huwa an na'taqida anna Allah Ta'ala baqin. Dianya adalah bahwa kita meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu kekal. Itu harus dalam keyakinan waktu. Allah tu dah hancur dulu. Lah hancur besok bumi segalanya. Allah tu dah hancur. Allah tu kekal. Tidak musnah. Kalau awak tu musnah kemana? Kalau awak kau dimasuk ke dalam tanah, gak sabulan gali balik tanah tu. Bagi kira. Lain kamu riko aja. Entah. Wa mukhalafatuhu lil hawadis. Kau yang terakhir pembahasan itu benar. Mukhalafatuhu lil hawadis. Apa artinya? Mukhalafatuhu lil hawadis. Bahasa awaknya Allah tu tidak sama dengan makhluknya. Kalau ayatnya dia surat Asy-Syura ayat 11. Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada sama dengan sesuatu. Allah tu tidak sama je sesuatu dah. Sesuatu tu maksudnya makhluk. Allah tidak sama je makhluk dah. Dan dia itu maha mendengar, maha melihat. Jadi Bapak dan Ibu, kok ada orang mengatakan Allah tu sama je orang? Kok bersila? Allah tu bersila di atas aras. Maknanya kau berbeza.
Kalau ada orang mengatakan Allah tu bersila di atas aras itu, Allah tu baselo mode bapak baselo, bapak baselo, bapak ustaz baselo, mode tulu tabayang dawa Allah tu baselo, lah samo Allah di makhluk. Allah tu tidak bersila seperti itu. Maka perlu awak cari dia tafsiran dari makna bersila itu apa? Maknanya. Jadi perlu dan terjemahan saja. Kita simpulkan pembahasan kita pada malam. Kesimpulannya kita bawa yang lalu. Sifat Allah yang wajib kita ketahui. Wujud artinya ada. Allah tu ada. Ada Allah tu tidak bisa dinyatakan, tapi bisa dirasakan, ya bu. Nan kedua, qidam. Allah tu terdahulu. Nan ketiga, baqa. Allah tu kekal. Kabeh Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tu tidak sama dengan makhluk. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Hendaklah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai sesuatu apapun. Tidak pada zatnya, tidak pula pada sifatnya, dan tidak pula pada perbuatannya. Bagaimana cara meyakini bahwa zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda dengan zat makhluknya. Jadi lil hawadis itu artinya makhluknya. Kita ini ada zat kita. Ado awak ko zat awak, tubuh ko zatnya. Allah itu berbeda dengan itu. Dijawab di bawahnya, huwa anna ataqida anna dzatallahi subhanahu wa ta'ala la tushabihu syai'an minal makhluk biwajhi minal wujud fa kullu ma tarahu aw yaqturu bi balik fallah laisa kadzalik laisa kamitslihi syai'. Hendaklah kita meyakini bahwa zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Tidak seperti kita. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka zat kita kutubuh zat awak ado ko zat awak nampak, ado tangan, ado kaki, ado lidah, ado telinga. Itu zat awak. Maka jangan dibayangkan bahwa Allah itu sama zatnya jawab. Lalu bagaimana? Jangan dibayangkan. Itu. Yang penting hari ini adalah kita meyakini bahwa Allah itu tidak sama jawab sampai situ saja. Allah itu tidak sama jawab. Tapi Allah itu adil. Yang di dalam bahasa Arab dikatakan Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Di dalam surat Asy-Syura ayat 11 dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama dengan sesuatu. Dia itu Maha mendengar dan Maha melihat. Itu yang pertama. Jadi di segi zat yang pertama tidak sama zat Allah dengan zat kita. Selanjutnya, yang kedua dari segi apa? Dari segi sifat. Awak mencaliak. Allah itu melihat. Allah mendengar, kita juga mendengar. Samakah sifat kita dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana caranya meyakini bahwa
sifat Allah itu ndak sama jo sifat makhluk tu. Jadi hawadis itu artinya makhluk. Dijelaskan huwa an na'taqida anna ilmu Allah Ta'ala la yushabihu ilmana. Nah, itu yang saya dulu. Dianya adalah bahwa kita meyakini bahwa ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai ilmu kita. Ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan ilmu Allah. Itu yang maksud sifat itu. Ilmu kita terbatas, tapi ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Wa anna qudratahu la yushabihu qudratana. Jadi Bapak dan Ibu, awak kan punya kudrat, tak Bu? Ada kudrat. Ilmu, kudrat, hayat. Kita juga ada. Kudrat itu bahasa awalnya ada kekuasaan, kemampuan. Kudrat itu lebih diartikan kemampuan. Kudrat awak ada, tapi kudratnya manusia itu terbatas. Awak hanya mampu kudrat awak mengangkat itu. Maka kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Dia bisa sanggup melakukan apapun yang tidak sanggup manusia. Ini yang dimaksud bahwa sifat Allah itu tidak sama dengan sifat manusia. Dari sifat ilmu tidak sama, kudrat pun tidak sama, walaupun sama-sama memiliki kudrat. Selanjutnya iradah. Anna iradatahu la yushabihu iradatana. Dan kehendak Allah tidak sama je kehendak awak. Iradat Allah tidak sama je iradat awak. Kalau kehendak awak, Bu, setiap kehendak awak lain langsung berlaku. Tidak ada. Tidak. Kadang awak berkehendak A, tapi B yang diberikan Allah. Itu artinya iradat Allah itu tidak sama je iradat awak. Kehendak Allah tidak sama je kehendak awak. Kalau kehendak Allah, kalau Allah berkehendak langsung jadi. Kalau awak berkehendak, tidak bisa langsung jadi. Tapi yang berlaku adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna hayatahu la yushabihu hayatana. Allah itu hidup. Awak hidup je. Samakah hidupnya Allah dengan hidup kita? Bapak dan Ibu, di mana bedanya hidup awak dan hidup Allah? Bapak? Kalau hidup awak bisa? Ya Bu. Nah, itu bedanya. Tapi sama-sama hidup, tak Bu? Sama hidup. Tapi ada bedanya. Hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada akhirnya dah. Tapi hidup awak ada akhirnya. Kematian. Beda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hidupnya tidak ada kesudahannya. Kalau ibu awak Bu, ada nanung awak 20 tahun. Oh, segala. Ada 30 tahun. Ada 50 tahun, ada 80 tahun, ada 100 tahun. Wa anna sam'ahu la yushabihu sam'ana. Bahwa sesungguhnya mendengarnya Allah tidak sama je mendengar awak dah. Kalau awak mendengar apa? Pakai telinga, harus ada alat. Manusia tu mendengar, harus ada telinga. Kalau tidak ada telinga tidak bisa mendengar. Cuba awak cari contoh. Cari orang nan tidak ada telinganya. Nak dengar ni? Sehingga pas awak kan anak, lain tak telinga dah. Kan itu tahu tak? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama jawab. Apakah Allah tu
pemandangannya pakai telinga sama jawab indah. Allah mendengar tidak sama dengan kita, butuh kepada telinga. Tapi wa anna basarahu la yushabihu basarana, dan bahwa sesungguhnya melihatnya Allah tidak sama dengan melihat awak. Kalau awak mencari aku, nampak tamu yo pakai matu, pertama lah. Kalau nak do matu awak nak cari, nak nampak. Dan kedua, awak mencari awak terbatas. Nan di balik dinding tu lain nampak dah awak. Tak nampak dah. Nan di balik gunung, tak nampak dah. Nan nampak dah, nan dia doa awak saja. Aku terbatas di pandangan awak. Tapi Allah Subhanahu wa taala penglihatannya tanpa batas. Tak ada yang membatin, tak ada yang menghalang. Tak ada penghalang. Nampak bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada di antara generasi-generasi awak, generasi muda, namun muda nama nyuruh-nyuruhnya membuat maksiat, berarti tak paham ni kok. Kama pun menyuruh buat maksiat, Allah melihat. Tak ada nan menghalangi penglihatan Allah. Menyuruh ke bawah kolong, Allah lihat. Menyuruh ke dalam bandar, Allah lihat. Menyuruh ke sebalik bukit, Allah lihat. Penglihatan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan penglihatan awak. Selanjutnya, wa anna kalamahu la yushabihu kalamana. Kalam tu bahasa awaknya Bapak dan Ibu mengecek. Mengeceknya Allah tu tidak sama je mengecek awak. Allah tu berbicara tidak bil huruf, tidak lebih saut. Tidak je huruf, tidak je suara. Begitu Allah berbicara. Bahkan kira itu. Allah berbicara tidak pakai huruf, tidak pakai suara. Lalu bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran kok ada hurufnya. Apakah itu tidak dikatakan kalam Allah? Iya. Al-Quran adalah firman Allah SWT. Dalam bahasa awaknya kata Allah. Lalu bagaimana dengan kajian bahwa firman Allah, kata Allah itu tidak sama je kata awak, kalamnya Allah tidak sama je kalam awak? Maknanya? Kita beri contoh. Contoh sajalah kata hati. Hatiku berkata buat, awak baik berjalan ke pasar, berkata hati awak. Kata hati awak, rancak mana hati yuk. Apakah hatiku mengeceknya pakai suaranya? Tak. Ada huruf, ada suara? Ada huruf dari hati itu ngecek? Tidak. Tapi dipahami. Dipahami saja. Sedangkan hati saja bisa berbicara tanpa huruf, tanpa suara. Itu gambarannya. Allah lebih lagi daripada itu. Allah berbicara jangan pakai huruf, tidak pakai suara. Agunonya itu kita pahami. Tahu nanti ketika kita meninggal dunia ada kalangan suara. Berarti tidak Allah tidak. Terangan dari Allah, saya ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang selama ini kamu sembah. Itu katanya kepada kita sebelum meninggal dunia. Kok terangan di telinga seperti itu berarti ingat Allah itu. Bagaimanakah meyakini dengan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan perbuatan kita? Jelaskan di bawahnya. Huwa an na'taqida anna af'alal Maula Subhanahu wa taala la tusabahu af'ala syai'in minal mawjud. Bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita meyakini bahwa perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan perbuatan Allah. Bahawanya lianna Maula Subhanahu wa taala yaf'alu syai' bila wasitatin wala alatin. Maksudnya
Allah tuh berbuat sesuatu tuh tidak pakai perantaraan loh. Nah, itu agak sulit ceritanya. Kita lihat surat ayat di surat Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apapun perbuatan yang dikehendaki oleh Allah SWT terhadap sesuatu, Allah itu cukup berbicara jadi, maka jadi. Sifat Allah berikutnya qiyamuhu binafsi. Kita kata artinya bu, qiyamuhu binafsi. Kita kata di bapak tadi bu, artinya qiyam artinya berdiri, nafsi sendiri. Allah tu berdiri sendiri, tak butuh jawab. Nah, itu bahasa kasarnya. Allah tu tak butuh jawab. Kok kesembayang wak, kok tak kesembayang wak? Apakah kurang lo itu bagi Allah? Tidak. Awak yang butuh ya Allah. Jadi Allah tu berdiri sendiri. Dia tidak butuh kepada yang lain. Allah ciptakan malaikat. Allah ciptakan malaikat dengan tugas-tugasnya. Itu sebenarnya itu satu itu bu, untuk menggambarkan kekuasaan beliau saja. Beliau mampu untuk melakukan itu. Oh, kalau misalnya tidak ada lah malaikat rakib dan atid, apa kau tak tahu Allah apa nak lakukan? Tetap tahu. Kau nak elok lakukan, tetap Allah tahu. Walaupun tidak dicatat oleh malaikat nan kiri gua, nan sebelah kanan. Walaupun tidak ada malaikat sebelah kiri, misalnya, Allah tetap tahu apa yang kita kerjakan tentang kejahatan dan dosa. Tapi bahwa Allah ciptakan juga malaikat rakib dan atid, itu sebenarnya untuk menampakkan kekuasaan beliau saja. Saya mampu untuk menciptakan sesuatu yang akan mengontrol kehidupanmu. Itu saja. Ada kerajaan Allah akan tahu. Allah ciptakanlah rakib, atid. Itu bukan karena Allah butuh, itu tidak. Tapi untuk memberitahu kepada awak Allah mampu membuat itu. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita coba lihat kajian di dalam kitab Tauhid. Kaifal i'tiqadu bi qiyamihi ta'ala bi nafsihi. Bagaimanakah meyakini dengan berdiri sendirinya Allah Subhanahu wa taala? Dua, anna a'taqida anna Allah Subhanahu wa taala la yahtaju ila syai'in minal asya. Maksud dari Allah itu berdiri sendiri itu adalah bahwa Allah tidak berkehendak kepada segala sesuatu. Tidak berkehendak, tidak butuh maksudnya. Contoh, kalau Bapak dan Ibu butuh dengan untuk hidup butuh air, untuk hidup butuh makan, berarti awak berkehendak kepada yang lain, butuh kepada yang lain. Allah tidak seperti itu. Kalau awak untuk berada di sesuatu butuh tempat. Kalau tidak ada tempat, tidak bisa awak tagak di situ. Contoh, awak duduk di situ, butuh kepada lantai. Kalau tidak ada lantai, kan tidak bisa duduk. Maka Allah Subhanahu wa taala adanya tidak butuh dengan segala sesuatu. Kalau butuh Allah dengan tempat, maka sama Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Kok sama Allah jawab, tentu tidak jadi dia menjadi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ankabut ayat 6 itu dinyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Nah, ini surat Al-Ankabut ayat 6. Allah itu Maha Kaya, Dia tidak butuh dengan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Itu pembahasan kita untuk malam hari ini, Bapak dan Ibu.